Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-11 di triwulan ini kita belajar tentang mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini berfokus pada Efesus pasal 6 ayat 1-9. Tahukah saudara bahwa Efesus 6 ayat 1-9 ini berhubungan atau paralel dengan Kolose pasal 3 ayat 20 sampai pasal 4 ayat 1. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Berdasarkan Efesus pasal 6 ayat 1-9, saya membuat sebuah tabel seperti ini. Saya bagi menjadi 4 bagian, dan ternyata Rasul Paulus menulis secara sistematis. Bagian yang pertama adalah Efesus, bagian yang kedua adalah subjek, bagian ketiga nasihat, bagian yang keempat adalah hasilnya. Kita lihat yang pertama, Efesus 6 ayat 1-3, itu paralel dengan Kolose 3 ayat 20. Subjeknya adalah anak-anak. Nasihatnya, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hasilnya, bahagia dan panjang umur. Rasul Paulus menasihatkan kepada para anak-anak yang ada di jemaat Efesus supaya mereka mentaati dan menghormati orang tua mereka. Ini mengingatkan pelajaran yang lalu, nasihat Rasul Paulus kepada para suami dan istri saat ini kepada anak-anak. Artinya, Rasul Paulus sangat concern sekali kepada keluarga atau rumah tangga. Karena rumah tangga adalah jantung dari gereja. Kemajuan dari gereja, pekerjaan Tuhan, persatuan dalam gereja itu bergantung kepada setiap keluarga-keluarga yang ada. Maka pada saat ini nasihat kepada para anak-anak untuk menghormati orang tua. Itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, Efesus pasal 6 ayat 4. Itu paralel dengan Kolose 3 ayat 21. Subjeknya adalah bapak-bapak. Nasihatnya, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu, tetapi didiklah anak-anakmu dalam ajaran Tuhan. Kalau dalam Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Maka hasilnya, bagi orang tua, bapak-bapak yang mendidik anak-anaknya dalam ajaran Tuhan, maka anak-anak tidak akan bangkit amarahnya di dalam hati. Atau kalau di dalam Kolose 3 ayat 21, maka anak-anak tidak akan tawar hatinya. Nah, hal ini akan menimbulkan kebahagiaan bagi orang tua. Kenapa? Karena ketika dididik dalam ajaran Tuhan, orang tua menjadi teladan, anak-anak akan bertumbuh di dalam Tuhan, mereka akan mempraktekkan kehidupan yang baik, hormat kepada orang tua, dan akan membawa sukacita, kebahagiaan bagi orang tua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Efesus 6 ayat 5-8, itu paralel dengan Kolose 3 ayat 22-24. Subjeknya hamba, nasihatnya adalah, hai para hamba, taati tuanmu seperti kepada Kristus. Hasilnya akan menerima upah yang baik. Kalau mereka melakukan mentaati Tuhan dengan baik, maka mereka menerima upah yang baik. Kemudian yang keempat, Efesus 6 ayat 9, paralel dengan Kolose 3 ayat 25 dan pasal 4 ayat 1. Subjeknya adalah Tuhan, nasihatnya Tuhan, para tuan jangan mengancam hambamu. Kalau dalam Kolose pasal 3 ayat 25 dan Kolose 4 ayat 1, harus bersikap adil dan jujur, maka hasilnya mereka juga atau para tuan ini akan menerima upah yang baik juga. Jadi ini secara sistematis kita lihat ya, nasihat Rasul Paulus kepada anak-anak, bapak-bapak, hamba dan tuan. Maka nasihat dan hasilnya di sana. Nah, hal yang kita dapatkan dari sini adalah bahwa Kristus menjadi pusat atau center. Kristus menjadi satu pusat center, kesetiaan tertinggi kita harus kepada Kristus di sana. Dari mana kita mendapatkan hal itu? Yang pertama, ketika nasihat kepada anak-anak, yaitu hormati orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi Tuhan menjadi yang tertinggi. Kemudian kepada para bapak-bapak di sana, bapak-bapak biarlah engkau mendidik anak-anak dalam ajaran Tuhan. Tuhan menjadi yang tertinggi. Kemudian untuk para hamba, taati tuanmu seperti kepada Kristus. Nah, saya melihat ada 3 hal di sini untuk para hamba. Yang pertama di Efesus 6 ayat 5 di sana, istilah tuanmu di bumi. Berarti ada Tuhan di sorga yang lebih tinggi. Kemudian taat kepada Kristus. Artinya taat kepada Kristus harus menjadi yang terutama. Kemudian dalam Efesus 6 ayat 6, istilah hamba Kristus. Nah, ini sangat tinggi ya. Bukan hamba Tuhan itu, tapi hamba Kristus. Kemudian menuruti kehendak Allah. Kemudian Efesus 6 ayat 7, melayani Tuhan bukan melayani manusia. Nah, dalam hal ini Tuhan menjadi yang tertinggi dari segala sesuatunya. Nah, untuk Tuhan di sana, maka ada pernyataan Tuhan mereka, yaitu Tuhan para hamba, dan Tuhan kamu, para tuan, itu ada di sorga dan tidak memihak. Artinya, baik tuan maupun hamba itu sama-sama hamba di hadapan Tuhan. Itu harus disadari.
artinya Tuhan lebih tinggi dari segala sesuatunya. Maka dalam hal ini, Tuhan menjadi pusat, menjadi center, kesetiaan kepada Tuhan harus menjadi yang tertinggi dalam kehidupan. Artinya, orang-orang yang sudah menjadi Kristen, hidup di dalam Tuhan, dia akan meninggikan Tuhan dan mempraktekkan kehidupan seperti ini. Baik anak-anak, bapak-bapak, hamba-hamba, dan para tuan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.